السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadiah hidup
dan hidayah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga hati kita masih dilembutkan, langkah-langkah kaki kita masih diringankan menuju ke tempat yang suci ini. Tentu ingin senantiasa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan ibadah Jumat yang insya Allah kita laksanakan secara berjamaah. Sebagai umat yang cinta kepada nabinya, pada rasulnya, yang pandai berterima kasih kepada orang yang menyebabkan sampainya cahaya Allah pada kita semua, tentu kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak mengirimkan selawat serta salam kepada beliau. Semoga dengan selawat dan salam yang senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah menjadi jalan untuk kita dapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian insya Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau saya tidak salah hari ini tepatnya adalah tanggal 14 bulan Syawal. Kita masih berada pada suasana Ramadan. Bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa merawat serta memelihara suasana Ramadan itu sepanjang tahun. Kenapa? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa apabila Ramadan telah masuk, maka terbukalah pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Kemudian setan-setan dibelenggu. Pertanyaannya sekarang, apakah pintu surga itu kita hanya mau buka hanya sebulan saja, dan pintu neraka ya kita tutup hanya 1 bulan saja, lalu setan-setannya terbelenggu hanya 1 bulan saja? Kalau begitu rugi dong kita. Kalau hanya 1 bulan, ya pintu surga itu terbuka. Seharusnya pintu surga itu selalu sepanjang tahun, sepanjang masa mesti kita harus buka. Dan pintu neraka kalau perlu tidak usah kita tutup, tidak usah kita buka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu penting kita menjaga suasana Ramadan itu. Nama bulan boleh berganti, tapi suasana jangan sampai berubah. Makanya itu bulan Syawal dimaknai dengan peningkatan. Apa artinya? Peningkatan ibadah, peningkatan kebaikan. Iya. Salat tarawih boleh pergi pada saat bulan Ramadan sudah tiada juga. Tapi salat sunat tahajud masih ada. Salat sunat taubat masih banyak, masih ada. Salat sunat duha masih ada, salat sunat witir masih ada. Zakat fitrah boleh pergi setelah bulan Ramadan pergi, tapi masih ada kan sedekah, masih ada infak, masih ada ya pundi-pundi amal yang lain. Pada masa Rasulullah ada sekitar 27 pundi-pundi amal. Dan ini yang akan menyebabkan nantinya ya umat Islam bahkan orang Indonesia bisa sejahtera. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ya, kami ya menganjurkan agar Ramadan ini senantiasa kita rawat. Nah, kalau Ramadan perlu dirawat, berarti ya mesti kita harus dapatkan dulu barangnya. Ya, ada yang dirawat, ada yang merawat. Yang merawat siapa? Tentu kita. Yang dirawat siapa? Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Iya. Yang pertama huruf Ra. Apakah benar pada bulan Ramadan kita mampu mendapatkan huruf Ra ini dalam sebulan itu? Apa itu Ra? Rahmatullah. Rahmatullah itu artinya senantiasa merasa kehadiran Allah dalam diri kita. Saya teringat ada salah satu buku yang ditulis oleh Andre Guruta La'alam Allahu Yaghfur Allahu Yarham, Andre Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalle. Itu judulnya Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Appe je werekada to ngeri tuduna appe je pulorifung Allah Ta'ala. Di situ beliau menulis
farengaranna atal lori fuangir ya sengi pas sumpah. Tapi farengaranna fuangir lori atanna ria sengi famasi. Berarti saat Allah melimpahkan ya karunia rahmat kepada seorang hamba, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menyembah. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, penyembahan kepada Allah sebetulnya tidak hanya sekedar pada saat kita sholat, tapi manakala kita mampu merasakan kehadirat Allah dalam setiap saat dan setiap waktu dan dimanapun kita berada. Karena inti daripada ibadah sesungguhnya adalah bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu kita dapatkan di bulan Ramadan? Kalau iya, maka perlu dirawat. Yang kedua, ma'rifatullah. Iya, mengenal Allah. Allah tidak akan mungkin kita kenal secara langsung. Ya, mesti harus ada rahmat dari Dia. Makanya rahmat inilah yang akan jadi dasar hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana mengenal Allah? Kenal dulu diri kita. Makanya itu kan ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi ketika seorang hamba mampu mengenal sejati dirinya, siapa sejati diri kita itu? Sejati diri kita bukanlah tubuh ini. Tubuh ini hanyalah diri-diri palsu kita. Sejati diri kita itu yang bersumber dari Allah, yaitu ruhku, yang menyebabkan kita bisa melihat, mendengar, bergerak, dan bahkan sampai beribadah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ruhku yang Allah titipkan masuk ke dalam diri kita. Saat seorang hamba mengenal diri sejatinya, ruhku, maka secara otomatis dia pasti kenal akan Tuhannya. Walaupun dia hanya sekedar menyebut Allah, pasti dia kenal, oh ini yang dimaksud Allah. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya itu Allah bertajalli, bermanifestasi pada diri seorang hamba, manusia, itu melalui 4. Yang pertama perbuatannya, af'alullah. Yang kedua, sifat-sifatnya Allah. Yang ketiga, nama-namanya Allah. Dan yang keempat adalah zatnya Allah. Keempatnya ini, itulah yang disebut dengan wujudullah. Saat orang mampu mengenal keempat ini, maka sesungguhnya yang bertajalli pada dirinya, itulah sebetulnya hamba sejati. Kemudian, yang ketiga, apa itu dhaifullah, duyufullah, tamunya Allah. Kapan kita bertamu menjadi tamunya Allah? Saat kita memasuki rumah Allah. Iya. Pernahkah kita memasuki rumah Allah? Di mana rumah Allah? Apakah rumah Allah yang kita maksud selama ini yang jauh di sana di Mekah, Ka'bah? Terlalu jauh hadirin yang dimuliakan Allah. Rumah Allah secara syariat memang oke di sana. Di Mekah, Ka'bah. Tapi rumah Allah secara hakikat Baitul Mu'mini. Qalbul Mu'mini Baitullah. Rumah hatinya orang-orang yang beriman adalah rumahku, kata Allah. Langit dan bumi tidak mampu menampung zatku, tapi hatinya orang-orang yang beriman adalah rumahku. Kalau menjadi tamunya Allah, kita saja manusia yang serba terbatas, serba hitung-hitungan. Ketika kita didatangi tamu, tentu kita ingin sekali menjamu mereka. Apalagi kita menjadi tamu Allah yang maha segala-galanya, maha luas, maha penyayang, maha kaya, dan lain-lain sebagainya. Tentu Allah akan memberikan hidangan kepada kita. Apa hidangan dari Allah? Itulah yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Yang diminta oleh Nabi Isa pada saat beliau meminta kepada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina minas sama'i ma'idatan takunu lana idan. Satu-satunya kata id dalam Al-Quran hanya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 114. Ya Allah, turunkanlah bagi kami, ya, dari langitmu minas sama'i ma'idatan, hidangan dari langit. Apa itu hidangan dari langit hadirin yang dimuliakan Allah? Hidangan dari langit itu adalah alifnya Ramadan, yaitu Allah itu sendiri. Iya, makanya saat seseorang sudah mampu mendapatkan Allah, yang terakhir dari huruf Ramadan itu adalah nun, yaitu nurullah. Apa itu nurullah? Siapa yang mendapatkan nurullah, maka akan mendapatkan cahaya
yang bersinar melebihi dari 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Lailatul Qadar secara secara syariat yang diterjemahkan di dalam hadis itu, ya mungkin tanda-tandanya, ya salah satunya angin berhenti berhembus. Kalau secara rumus fisika, hadir yang dimuliakan Allah, selama bumi ini masih hidup, angin tidak akan pernah berhenti bertiup. Tapi mari kita mencoba melihat makna hakikat daripada angin berhenti bertiup. Yang mendapatkan Lailatul Qadar itu anginnya sudah berhenti bertiup. Apa artinya? Mendapatkan angin kritikan, dia tetap tenang saja. Mendapatkan angin kemarahan, dia tetap tenang saja. Mendapatkan angin fitnah, dia tetap tenang saja. Mendapatkan angin cerita jelek bagi dirinya, dia tetap tenang saja. Sehingga apa yang terjadi? Pada akhirnya gelombang berhenti. Ya, gelombangnya sudah berhenti. Artinya mendapatkan yang baik tetap dia bersyukur, mendapatkan yang jelek yang tetap juga dia bersyukur. Dapat penyakit tetap dia bersyukur, dapat kekecewaan dia bersyukur, dapat kebaikan juga dia bersyukur. Itulah tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Lailatul Qadar itu bukan pada saat kita, ya mungkin memang, ya, dalam hadisnya kan disebutkan dapat pahala lebih dari 1000 bulan. Tapi hakikatnya bagaimana hadirin yang dimuliakan Allah? Iya. Hakikat Lailatul Qadar itu saat orang sudah mampu mendapatkan cahaya dari Allah. Dan inilah yang disebut dengan orang yang takwa. Takwa itu ada berapa hurufnya? Ada 4. Tawadu, tidak sombong, tidak merasa dirinya. Dirinya siapa sebetulnya? Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kehadiran Allah dalam diri kita, dalam diri saya, yaitu ruh Allah, sehingga kita bisa berbuat baik. Jadi dia tidak merasa, pada saat dipuji dia tidak merasa, ya Allah sesungguhnya Engkau yang dipuji, dia salah alamat memuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya diperuntukkan untuk Allah. Iya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Mendapatkan sanjungan dia tidak merasa tersanjung, tapi mendapatkan kritikan juga alhamdulillah. Ya Allah, kalau memang kritikannya baik, ya benar, mohon ampuni aku. Tapi kalau kritikannya salah, ampuni dia. Itu yang namanya tawadhu, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian karena selalu merasa cukup. Apa yang dia dapatkan selalu merasa cukup. Iya. Kemudian wara manini, orang Bugis mengatakan manini. Kemudian alif itu adalah ikhlas. Ikhlas segala-galanya. Ikhlas itu melepaskan, bukan melekat pada diri kita. Karena dengan merasa melekat pada diri kita, itulah yang disebut dengan ego. Ego inilah yang senantiasa menerakakan kita. Mari kita lepaskan ego kita agar pintu surga akan selalu terbuka sepanjang tahun, bukan hanya 1 bulan, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga pada saat kita melepaskan, pintu neraka tertutup sepanjang tahun pula. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.